Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, peserta mabit di MBF Al-Azkiyah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang patut kita ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga kita semua masih diringankan langkah kakinya, dilapangkan jiwanya untuk sama-sama berkumpul dalam majelis yang mulia, dalam acara atau kegiatan yang mulia, yaitu mabit bersama. Semoga hal ini menjadi salah satu sebab untuk dimabitkan oleh Allah di surganya kelak. Allahumma amin. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah kelak. Semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, kegiatan ini salah satu tujuan utamanya adalah untuk membiasakan yang baik atau membaikkan kebiasaan, terutama kebiasaan untuk sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Karena memang untuk mampu istiqomah di dalam keduanya, jazakumullah, perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Terlebih orang-orang munafik itu salah satu tandanya adalah berat untuk melaksanakan kedua sholat ini, apalagi dengan berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna min athqali sholatin 'alal munafiqi sholatil isya'i was subhi. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan juga sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Andaikan orang-orang munafik tadi tahu akan keutamaan kemuliaan yang ada di dalamnya, maka mereka akan rela datang mendatangi sholat isya, sholat subuh, walaupun dalam keadaan sakit dan menyebabkan mereka harus merangkak. Maka alhamdulillah malam hari ini kita atas izin Allah bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan yang berat besok yaitu sholat subuhnya. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika seseorang itu sedang tidur, ya, tidur malam terutama, maka setan mengikat orang tersebut dengan 3 ikatan. Sebagaimana dalam sabdanya, ya'kidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalathu uqadin.
Setan itu mengikat di atas tengkuk setiap orang ya, setiap kita ini ketika tidur dengan 3 ikatan. Yadribu kulla 'uqdatin 'alaika lailun tawilun farqud. Dan setiap ikatan dikencangkan lagi oleh setan ya, agar susah untuk lepas, sambil dibisikkan di dalam hatinya, 'alaika lailun tawilun. Bagi kalian masih panjang malam, farqud, maka tidurlah lagi. Seringkali kita bangun sudah menyalakan alarm. Ketika alarmnya jam 3, kita mendapat bisikan, lah masih 1 jam lagi subuhnya, tidur lagi saja, tidur lagi. Nanti sudah jam 4, nanti masih ada 20 menit lagi, sekarang kan subuhnya lambat lumayan ya kan, mimpinya diselesaikan dulu, tidur lagi. Nanti ternyata ketika adzan, dengar adzan juga sama, nanti yang ya nunggu komat ya, biasanya nih yang adzan kadang-kadang ngantuk juga, komatnya terlambat ya. Malah menyalahkan muadzinnya, akhirnya tidur. Bahkan seringkali ya sudah komat, ini kan imamnya biasanya hafalannya banyak, insyaallah rakaat 1 5 menit lah, 10 menit, tidur lagi sampai akhirnya nanti dia sholatnya menjadi sholat subuh dan duha itu masih mending, berarti masih sholat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, memang itulah apa adanya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita harus mampu melepaskan 3 ikatan tadi. Yang pertama apa? Rasulullah SAW bersabda, fa'idastaiqadha fadzakarallaha inhallat uqdatun. Ketika seseorang itu bangun dari tidurnya kemudian berzikir ya, subhanallah, atau menyebut nama Allah, atau berdoa minimal ya. Doa setelah tidur. Biasanya kita saking hafalnya di luar kepala ya, sampai-sampai doa mau tidur tidak terbaca ya. Kira-kira doa mau tidur, mau setelah tidur gimana doanya? Ya. Bukan bismika Allahumma ya bismika. Ini namanya setelah bangun tidur lagi. Nanti jadinya lagunya Mbah Surip ya. Bangun tidur, tidur lagi. Maka kita disunnahkan ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berzikir, membaca doa sehingga lepas 1 ikatan tadi. Kemudian selanjutnya, wa in tawaddu'a in halat uqdatun. Setelah zikir tadi kemudian mengambil air wudu, maka kita akan melepaskan ikatan yang kedua. Namun bolehlah kita sebelum mengambil air wudu duduk dulu, menyempurnakan kesadaran ya. Kalau langsung bangun kemudian langsung pergi ke kamar mandi belum sadar sepenuhnya, takutnya nabrak tiang, tidur lagi nantinya ya. Maka kita wudu, setelah wudu wa in shalla in halat uqdatun. Ketika kita kemudian melanjutkan dengan sholat, apalagi kalau sholat malam, masya Allah ya, sholat malam sudah sering dibahas oleh para ustadz, banyak hadisnya pula, keutamaannya. Salah satunya ingin saya tekankan adalah nasihat dari Rasulullah SAW kepada kita, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya bagi kita ini untuk sholat malam. Fa innahu da'bus sholihin, karena sholat malam ini salah satu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Maka kalau misalnya kita sholat malam saja jarang ya, tidak istiqomah, maka tidak pantas kita merasa atau menganggap dirinya soleh. Kalau kita jarang sholat malam, maka cukup bagi kita menjadi orang yang toleh saja ampun soleh. Karena tidak pantas bagi seseorang yang soleh untuk tidak melaksanakan sholat malam dengan sengaja. Kemudian fa innahu qurbatun ila rabbikum. Sholat malam salah satu jalan untuk
mendekatkan, jalan terbaik mendekatkan kepada Rabb kita. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, pasti ketika kita ada masalah Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan sholat malam ini mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kalau orang itu susah bahagia, tahu-tahu kok sedih, tahu-tahu tidak mood, maka sebetulnya bukan karena hartanya kurang atau kebahagiaannya kurang, namun salah satu sebabnya adalah dosanya yang sudah begitu banyak. Wa manhatun lil atham, dan sholat malam ini mampu mencegah dari perbuatan dosa. Maka orang yang istiqomah bangun malam, ketika siangnya, sorenya mau berbuat dosa enggak jadi. Mau ghibah enggak jadi. Mau berbuat yang mendatangkan murka Allah tidak jadi. Atau ada yang menafsirkan wa manhatun lil atham ini adalah mencegah dari penyakit. Maka tidak heran kakek nenek kita ya, ketika mereka istiqomah sholat malam, bahkan seringkali mandi sebelum subuh, mereka banyak yang sehat-sehat. Kalau sekarang orang-orang sekarang umur 40-50 sudah banyak sekali penyakitnya. Kolesterol, darah tinggi ya, asam urat ya kan. Bahkan ada yang masih muda ya, teman saya masih umur 30-an sudah kena asam urat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata sholat malam mampu menjadikan kita ini sehat ya. Kemudian selanjutnya kembali lagi ke hadis yang tadi ya, ketika kita bangun tidur berzikir ya, kemudian mengambil air wudhu, kemudian kita melaksanakan sholat, apa kata Rasulullah SAW? Fa asbaha nashiton, maka orang tersebut akan menjalani hari tersebut dengan penuh semangat. Wa thayyiban nafas, maka hatinya akan baik, hatinya akan tenang bersih, sehingga apapun masalahnya dia akan tenang. Masalah besar, masalah kecil, dia tidak mudah panik, tidak mudah marah, tidak mudah cemas, karena Allah yang telah menjadikan hatinya itu tenang baik. Karena bangun tadi ketika subuh tadi. Wa illa khobithan nafsi wa kaslan. Kalau tidak mampu melepaskan ikatan-ikatan syaitan yang 3 tadi, maka sudah dipastikan dia akan memiliki hati yang tidak baik, hati yang kotor, hati yang sakit. Ada teman yang salah sedikit sudah marah, kebun binatang di absen semua. Ada yang enggak salah ketika pergi ke kantor, ketika pergi kerja salah sedikit kita langsung marah-marah. Itu salah satu sebabnya karena memang ikatan-ikatan syaitan yang setiap malam itu belum kita lepaskan. Wa kaslan, maka dia akan menjalani hari itu dengan malas, baik ibadahnya, baik aktivitas atau kerjanya. Namun kalau misalnya dia mampu melepaskan ikatan, insya Allah ibadah semangat dan juga kerja pun akan maksimal totalitas. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, inilah pembukaan yang pertama, yaitu mengenai pentingnya membiasakan yang baik. Salah satu yang harus kita biasakan adalah melepaskan 3 ikatan syaitan ini setiap kita bangun tidur, sehingga setelah bangun tidur tidak tidur lagi ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah amalan-amalan yang harus diperhatikan ketika kita telah memasuki umur 40 tahun yaitu dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ya, mungkin kita sering membaca, bahkan pernah membahas, maka kita akan bahas kembali, di mana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya menyebut ya umur kita ini yaitu umur 40 tahun di surah Al-Ahqaf ayat 40 ini, ayat 15.
Maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar berfirman kemudian tanpa ada artinya. Kalau kita melihat sejarah sirah nabawiyah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama ketika umurnya 40 tahun. Karena dari segi ilmiah pun sama. Ketika seseorang masuk ke umur 40 tahun, maka ketika itu dia sudah masuk masa kematangan, masa kestabilitasan psikologinya, sehingga ketika bertindak, ketika berbuat, berbicara, mampu berbicara, berbuat dengan sebaik-baiknya atau dengan hati-hati. Namun sebaliknya kalau orang itu sudah umur 40 tahun masih belum mampu merubah yang buruk menjadi yang baik menjadi yang lebih baik, maka naudzubillah min dzalik, ini salah satu tanda bahwa orang tersebut dalam kerugian yang besar. Maka yang sudah 40 tahun atau yang akan menginjak 40 tahun, maka mari kita sama-sama mentadabburi surah Al-Ahqaf ayat 15 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapaknya, kedua orang tuanya. Hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, yang mana ibunya ini telah mengandungnya dengan penuh susah payah, kemudian melahirkannya dengan susah payah pula. Ya, mungkin yang sudah menjadi seorang bapak atau ayah pasti melihat sendiri ketika istrinya meninggal, bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya, tentu sangat besar sekali. Kemudian wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandungnya sampai menyapihnya itu kurang lebih adalah 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, dan sampailah ketika dia telah dewasa dan umurnya itu mencapai 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, maka orang tersebut berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, tunjukilah aku agar mampu mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Karena memang ketika seseorang diberikan musibah atau ujian dengan sakit, dengan musibah, banyak yang lulus. Namun ketika diuji dengan nikmat, dengan sehat, lapang, rizki, banyak yang tidak lulus. Sehingga ada salah seorang sahabat yang berdoanya, Allahumma ja'alni minal aqallin, wahai ya Allah, jadikanlah aku menjadi golongan yang kecil, yang sedikit. Siapakah tersebut? Ketika ditanya oleh Umar, maka sahabat ini menjawab, tidakkah Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, tidaklah sedikit, bukanlah hanya sedikit hamba-hambaku yang pandai untuk bersyukur. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukurlah, maka kita pasti akan bahagia, dan jangan menunggu bahagia baru bersyukur, karena sulit bagi orang yang sulit bersyukur untuk bisa bahagia. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka ketika umur kita ini sudah masuk 40 tahun atau menjelang 40 tahun, maka hendaknya kita ini banyak-banyak bersyukur. Berapapun banyak kekurangan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Maka ketika Imam Al-Ghazali mengisahkan, ada seorang pemuda mengadukan kepada seorang ulama tentang semua masalah yang ada dalam hidupnya.
Maka pemuda ini sebelum diberikan solusi ditanya dulu, pernahkah engkau membayangkan andaikan ada seseorang datang kepadamu ingin membeli satu matamu saja dengan harga berapapun yang engkau inginkan, maukah engkau menjualnya? Kalau kita mau nggak kira-kira dibeli mata kita dengan harga yang semau kita? Purun apa mboten? Ya, tentu kita berat, bahkan tidak mau, karena nikmat mata ini walaupun kita punya uang banyak, kalau tidak bisa melihat pasti tidak bisa menikmatinya dengan baik. Belum lagi nikmat telinga, bagaimana dengan nikmat telinga? Maukah engkau menjualnya dengan harga yang semaumu? Maka kita pun pasti tidak akan pernah mau. Bagaimana dengan nikmat kaki kita? Banyak orang di luar sana mau jalan-jalan saja susah karena memang tidak memiliki kaki. Maka kita menghitung nikmat yang lahir pada diri kita saja, harganya atau nilainya sudah jauh lebih berharga dari dunia dan seisinya. Karena tentu siapapun orangnya, kalau dibeli matanya atau telinganya dengan harga berapapun pasti akan menolaknya. Maka inilah penting bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur ketika memasuki umur 40 tahun ini. Kemudian yang kedua, wa ala walidayya, nikmat yang diberikan kepada kedua orang tuaku. Maka di sini juga mengandung bahwa kita ini harus banyak-banyak berbakti kepada kedua orang tua. Karena ketika umur 40 tahun ini biasanya seseorang sudah mapan, baik secara ekonomi, baik secara rumah tangga, baik secara karir dia sudah matang. Sehingga tidak sedikit kalau tidak karena iman dan takwa, ketika umur 40 tahun mulailah anak itu menyepelekan kedua orang tuanya. Banyak yang sudah sukses di kota-kota besar memanggil orang tuanya untuk tinggal hidup bersama, namun tidak lain hanya untuk menjaga atau mengasuh anak-anaknya, untuk merawat anak-anaknya, sehingga seakan-akan orang tua kita ini seperti babu atau pembantu. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika umur 40 tahun kita harus meningkatkan kebaktian kita kepada kedua orang tua kita. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika meninggal ibunya, beliau menangis berhari-hari. Bahkan sampai para muridnya terheran, mengapa kok seorang ulama besar, paham agama, imannya tinggi, namun ketika ibunya meninggal menangis berhari-hari. Maka Hasan Al-Basri ketika ditanya, mengapa engkau menangis, apakah karena sedih ditinggalkan ibumu? Maka Hasan Al-Basri menjawab, tidak, karena aku merasa sedih karena surga yang paling dekat, yaitu melalui ibuku, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ditutupnya usia ibuku, maka mumpung kita masih memiliki, ataupun ketika kita sudah tidak memiliki kedua orang tua atau salah satunya sudah ada yang meninggal, maka kesempatan untuk berbakti tetap ada. Dalam hadis Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, halli an aburra walidayya ba'da mautihima, adakah kesempatan bagiku untuk terus berbakti kepada kedua orang tua ketika keduanya telah meninggal? Maka jawaban Rasulullah SAW ada. Naam, as-salatu alaihima, salat, menyolatkan kedua orang tua kita. Kalau sudah tiada berarti kita salat ini kan secara bahasa artinya adalah doa, berarti mendoakan kedua orang tua kita. Minimal setelah salat kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah wujud dari kita ini berbakti kepada kedua orang tua. Atau ketika dulu kita belum menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, maka sekarang kita berubah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, itu pun juga sama, menjadi salah satu jalan kita berbakti kepada kedua orang tua.
Karena orang tua kita akan semakin ringan hisabnya, semakin Allah muliakan derajatnya ketika anak-anak cucu keturunannya itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka ini yang kedua, hendaknya kita ini meningkatkan birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Bahkan ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, ya, salah satu kubarok sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah ta'ala?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah pertanyaan cerdas, karena sesungguhnya setiap amal soleh pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang yang cerdas sebagaimana Ibnu Mas'ud, dia akan senantiasa memprioritaskan yang terbaik dari yang baik. Karena keterbatasan waktu kita, keterbatasan kekuatan kemampuan kita, sehingga kita harus pandai memilih mana yang terbaik dari amalan-amalan tadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha, salat di awal waktunya. Lebih-lebih kalau sholatnya bisa berjamaah, karena kalau tidak berjamaah biasanya kita sholatnya kurang khusyuk. Ya, kalau sholat di rumah itu jujur saja biasanya khusyuknya lebih berat daripada sholat berjamaah. Belum lagi kalau sudah sholat, ya, biasanya ini rakaat 2 apa rakaat 3, ya kan? Biasanya lupa. Karena memang ada spesialis pengganggu sholat itu ada, ya kan? Spesialis itu, Pak. Maka hal yang wajar, ya. Sehingga sholat jamaah itu menjadi sebuah sunnah muakkad bagi kita. Kemudian biasanya kalau kita sholat sendiri di rumah, ya, setelah sholat biasanya zikirnya di atas HP. Wah, zikir WhatsApp, ya, zikirnya WhatsApp, membaca WhatsApp. Karena memang kalau tidak berjamaah ya berat kita, sebagaimana seekor domba akan mudah diterkam oleh serigala ketika domba tadi keluar dari jamaahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, summa ayun, amalan apalagi yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Banyak orang yang ketika sudah umur 40 tahun sudah mapan, ya, mereka rela mengorbankan apapun untuk istrinya, rela mengorbankan apapun untuk anak-anaknya, bahkan mengatakan kita telah berjuang dari nol dengan istrinya. Namun dia lupa bahwa kalau tanpa orang tuanya mungkin apakah dia lahir atau tidak, kalau tanpa orang tuanya berkorban berjuang, mungkinkah dia bisa menjadi orang yang sehat, yang sukses seperti saat ini. Namun itulah nafsu kita. Kalau kita berbuat baik kepada anak istri kita, hal yang wajar, karena mereka ada harapan bagi kita untuk masa depannya. Anak kita mampu membantu kita, mampu merawat kita. Kalau kedua orang tua kita, semuanya tinggal harapannya sudah tidak ada, karena mungkin harapannya apalah, sebagian orang harapannya pengen cepat orang tuanya meninggal, ya, karena tidak ngerepoti, ya kan, naudzubillah mindzalik. Karena perjuangan orang tua kita sudah lalu. Berbeda dengan anak kita, istri kita. Ada hal yang kita harapkan dari kasih sayangnya atau dari kesuksesannya yang di masa yang akan datang. Maka kalaulah tanpa kita ini iman dan takwa, maka umur 40 tahun ini menjadi hal yang berat bagi kita untuk terus berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu, yang artinya
aku dapat berbuat amal soleh yang engkau ridhoi. Maka ketika sudah 40 tahun ini, kita jangan hanya sekedar banyak-banyakan amal, namun kita harus meningkatkan kualitasnya. Amal kita ini betul-betul amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam setiap kita amal yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ridho Roma. Kalau ridho Roma nanti dangdutan malah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita ini beramal untuk mendapatkan ridho Allah, maka kita harus tahu tolok ukurnya seperti apa. Maka tolok ukurnya cukup mudah saja. Kita lihat diri kita, bagaimana kita ini bergaul atau bermuamalah dengan sesama manusia. Para ulama salaf terdahulu seringkali mewasiatkan di antara mereka, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka sudah pasti Allah akan perbaiki hubungan dirinya dengan sesama manusia. Maka kalau misalnya amalan kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita itu diterima oleh Allah, makbul indallah, maka sudah tentu hubungan kita dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan teman-teman kerabat kita itu pula akan baik. Bahkan dengan musuh kita pun sama, kita pun akan tetap baik. Karena yang kita cari hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kita minum dulu nih. Karena sering kita berbuat baik atau kita berdakwah mengajak manusia dalam kebaikan, baik. Karena seringkali kita mengajak kebaikan kepada manusia, menegur, menasehati, biasanya yang kita dapatkan adalah balasan yang menyakitkan mungkin Maka hal itu wajar. Yang penting kita tidak pernah membenci seseorang itu karena kebaikannya. Artinya siapapun itu kalau dia berbuat baik, maka kita harus mengapresiasi atau kita menyetujuinya. Jangan seperti sebagian orang karena sudah tidak suka dengan tetangganya atau temannya, sehingga apapun yang diperbuat oleh tetangga dan temannya tadi seakan-akan semuanya adalah buruk Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kembali lagi ketika kita sudah umur 40 tahun hendaknya kita harus meningkatkan kualitasnya, yaitu ke amalan-amalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari syirik, jauh dari takabur, jauh dari sombong, jauh dari riya dan lain sebagainya. Sehingga kita ini beramal hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, yaitu seorang yang menyebut nama Allah, berzikir, beribadah kepada Allah dalam kesendirian, kemudian dia mampu meneteskan air mata. Artinya apa? Dia beribadah itu betul-betul sudah karena ridhonya Allah, sehingga tak ada satupun yang melihat, dia tetap akan beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini pula menjadi tanda orang itu beribadah karena ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, salah satu dari 7 golongan tadi adalah rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan tangan kanannya tadi. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang
sedekahkan oleh tangan kanannya tadi, saking pengen menyembunyikan amalnya tadi. Maka bukan berarti kalau kita setiap sedekah berarti tangan kirinya harus di belakang. Ini adalah sebuah kiasan untuk menyembunyikan amal atau setiap dari kita. Maka salah seorang ulama mengatakan liyakun khob'an minal amal as-sholih. Hendaknya setiap kita ini memiliki suatu amalan yang tersembunyi, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tanda bahwa kita ini memiliki amalan yang kita jaga keikhlasannya, yang kita latih keikhlasannya, sehingga ketika beramal yang lainnya kita mampu menjaga pula keikhlasannya. Namun kalau amalan kita amalan yang sering kali dilihat oleh manusia, apalagi dipuji oleh manusia, maka ini namanya belum teruji keikhlasan kita untuk beribadah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, wa aslih li fi dzurriyyati, yang artinya dan perbaikilah di keturunanku atau di anak keturunan kita. Maka kalau umur 40 tahun belum memiliki anak yang soleh dan solihah, maka tandanya dia belum sukses, belum aman. Apapun ibadah yang dia lakukan, ya, sudah sehebat apapun ibadahnya, kalau umur 40 tahun belum menyiapkan generasi-generasi yang soleh dan solihah, itu artinya dia belum sukses secara ukhrawi. Mengapa demikian? Karena ketika dia meninggalkan generasi yang buruk, generasi yang jauh dari agama, jauh dari masjid, jauh dari sholat dan lain sebagainya, maka jangan heran ketika kelak di akhirat anak cucu kita malah memberatkan beban kita, malah menyeret kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya kalau kita memiliki anak yang solih solihah, maka kelak dia mampu mengalirkan pahala bagi kita walaupun kita telah meninggal. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan seseorang masuk ke dalam surga, kemudian dia terheran, kok surganya lebih tinggi dibanding amalan-amalannya. Maka ketika bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa kok surgaku kayaknya lebih tinggi dibanding amalan-amalan saya yang biasa? Maka jawabannya adalah itu akibat dari perbuatan baik dari anak cucu keturunanmu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita persiapkan, ya, anak-anak kita, tentunya bukan hanya dengan ikhtiar saja, namun perlu dengan doa. Pernahkah kita mendoakan mendoakan anak-anak kita setiap setelah sholat? Minimal Rabbi habli minas sholihin. Itu doa yang ringan, doa yang pendek, namun seringkali terlupakan. Atau kalau yang lebih panjang lagi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita sebagai seorang mukmin harus yakin bahwa doa ini menjadi silahul mukmin, senjatanya bagi orang mukmin. Seringkali kita hanya sibuk menasihati, sibuk menyekolahkan, namun lupa untuk mendoakan anak-anak kita. Maka perlunya ada doa. Kemudian yang kedua, dalam mendidik anak, hendaknya kita ini jangan niat untuk menjadikan anak kita ini pinter, jangan niat menjadikan anak kita ini harus benar, ya. Yang penting apa? Kita terus istiqomah mendidik, menasihati. Masalah pintar atau tidak itu adalah urusannya Allah. Masalah anak kita itu berubah ataupun tidak, itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita niatnya tadi, ya, hanya mencari ridho Allah, niatnya hanya menyelesaikan tugas, maka anak kita berubah ataupun tidak, kita akan terus istiqomah. Namun sebaliknya, kalau kita niatnya buat anak kita pinter, ketika anak kita nggak pinter, kita malah marah-marah, kita malah
menjudge mereka dengan perkataan yang kotor sehingga anak-anak kita malah menjadi depresi. Maka usikum wa iyaya, marilah kita dalam berbuat ini kita hanya berikhtiar. Masalah usaha, masalah hasil ya, masalah hasil itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang pertama tadi ya adalah pandai bersyukur. Kemudian yang kedua mengisi umur 40 tahun ini dengan pandai atau lebih bersemangat dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga yaitu dengan beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah menyiapkan putra putri kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, yang menjadi qurrata a'yun, yang menjadi permata bagi kita di dunia apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Kemudian yang kelima, inni tubtu ilaik. Umur 40 tahun ini harus banyak-banyak bertaubat. Maka bertaubat ini bukan sekedar taubat tomat setelah taubat kemudian kumat lagi di masjid, masya Allah, sholatnya khusyuk sekali, Allahu Akbar, sampai sampingnya itu orangnya takut mendengar suaranya yang begitu menggelegar. Namun setelah keluar masjid mengamalkan, mengambil yang baik, meninggalkan sendal yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya tobat, tomat. Setelah tobat langsung kumat. Atau ketika orang pergi haji, masya Allah, di sana mau ghibah saja nggak berani, mau berbuat buruk sedikit saja tidak berani. Setelah pulang haji, pulang umroh, tidak berpikir lagi apa yang dia perbuat. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah tobat tomat setelah tobat kemudian kumat, atau tobat sambal. Setelah makan sambal pedes namun nanti kalau sudah pedesnya hilang, mau makan ada sambal, purun lagi sambelnya pasti pengen Maka ini namanya tobat sambal. Setelah kita tobat kemudian mengulanginya kembali. Naudzubillah min dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz-dzam kaman la dzambalahu. Seorang yang bertaubat dari dosanya maka dia seperti orang yang tanpa dosa. Namun tobat yang seperti apa yang mampu menghilangkan, menghapuskan dosa kita? Maka syaratnya yang pertama, tobat kita adalah pertama harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisanya yang pendek ya berarti astaghfirullah. Lebih panjang lagi astaghfirullahal azim. Lebih panjang lagi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang paling baik yaitu sayyidul istighfar, pemimpinnya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Biasanya sayyidul istighfar ini dibaca ketika ketika kita membaca al-maqsurat petang atau al-maqsurat pagi Maka itu yang pertama, harus ada unsur memohon ampun. Kalau tidak hafal bahasa Arab ya cukup dengan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah an-nadmu fi qalbi, yaitu menyesali di dalam hati. Kok bisa saya tadi melakukan itu? Kenapa saya tidak mencegahnya? Kenapa saya tidak menghindarinya? Maka penyesalan-penyesalan ini yang seperti ini menjadi syarat yang kedua dari taubat kita kepada Allah. Kalau ada orang berbuat maksiat atau berbuat dosa, beristighfar namun tidak menyesal, berarti ini namanya belum taubat. Maka yang kedua harus merasa menyesal dulu. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah wajtinabu bil jawarih, kita meninggalkan, menjauhi dengan seluruh anggota badan kita.
mulai dari pendengaran tentang hal-hal yang seperti itu, penglihatan, bahkan ketika kita mau mendekat ke tempat-tempat yang seperti itu saja kita sudah tidak mau. Itu artinya menjauhi dengan seluruh anggota badan. Dan yang keempat adalah wa indharu alla yaud, berjanji, bersumpah untuk tidak akan mengulanginya kembali. Inilah yang namanya istighfar at-taibu minadzam kaman la dzambalahu. Seorang yang bertaubat dari dosa-dosanya, maka dia sama seperti orang yang tidak memiliki dosa. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, inilah salah satu tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau kita salah kepada seseorang, salah sekali saja biasanya kebaikannya sudah terhapus semua. Namun kalau kita memiliki dosa kepada Allah, berapapun banyak dosanya, ketika kita itu mendekat, memohon ampun, bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Namun Allah yang begitu baik seringkali kita abaikan atau kita seringkali melupakan dalam kehidupan kita. Naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya kami ini termasuk dari orang-orang muslim, dan ini menjadi akhir dari hidup kita. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita kecuali dalam keadaan muslim, sebagaimana dalam firman-Nya yang sering kita dengar ketika khatib berkhutbah, khatib Jumat berkhutbah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzi na'amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kita ini meninggal atau mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kita ini dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ini pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam, namun kebiasaan kita saja masih jauh dari nilai-nilai Islam. Kebiasaan kita saja masih jauh dari rukun Islam yang 5. Na'udzubillah min dzalik. Maka salah satu ikhtiar kita hadir pada malam hari ini untuk membaikkan kebiasaan kita dan juga membiasakan hal-hal yang baik. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, seringkali kita melihat sesuatu yang viral Contohnya ada orang yang meninggal ketika setelah membaca Al-Quran, ibu-ibu di majelis taklim yang beberapa bulan lalu kita melihatnya di viral di media sosial. Ketika setelah membaca Al-Quran kemudian pingsan, dan ternyata itu adalah akhir dari hidupnya. Ada pula orang yang sedang sholat, kemudian dalam keadaan sholat ternyata tidak bangun dari rukuknya, ternyata itu adalah akhir dari hidupnya. Maka kematian atau akhir dari yang seperti ini merupakan akhir yang dicemburui, yang patut kita cemburu, yang kita idam-idamkan. Karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada akhirannya. Kalau awalnya baik, tengahnya baik, namun akhirannya kurang baik, maka bisa jadi kita nilainya menjadi tidak baik. Sebaliknya yang dulu tidak baik, tengah-tengah tidak baik, namun di akhir ini kita menjadi orang yang baik, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada akhirannya. Seperti yang sudah kita bahas pada mabit sebelumnya, salah seorang sahabat, sebut saja Fulan. Ketika Fulan ini dilihat oleh sahabat yang lainnya sebagai panglima yang hebat, panglima yang dahsyat dalam berperang, sampai-sampai disebutkan ma ajza'ul yaum mithlu ma ajza'u fulanin, pada hari ini tidak ada yang pantas mendapatkan pahala yang melebihi pahalanya si fulan.
Namun ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang beda, innama huwa finnar, sesungguhnya dia akan berada di dalam neraka. Maka ketika salah seorang sahabat yang lain mengikutinya, ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Karena walaupun hebat perang, di tengah peperangan hebat, namun di akhir hayatnya ketika dia terluka dan menahan rasa sakitnya karena lukanya tadi, dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Maka inilah yang patut kita waspadai, jangan sampai yang dulunya sudah baik sekarang baik nanti malah mendapatkan akhir yang kurang baik. Naudzubillah min dzalik. Maka perjuangan kita untuk mempertahankan akhir yang baik ya, atau memperjuangkan muslim atau keislaman kita ini sampai akhir hayat kita. Syukur-syukur kalau misalnya kita ini bisa meninggal satu dalam keadaan tidak melakukan dosa, atau yang kedua kita meninggal dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosanya, baik dosa sesama Bani Adam ataupun dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Maka mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti karena masih ada waktu bisa saling sharing ya. Kalau tidak ada nanti akan saya tambahkan sedikit mengenai meraih kemuliaan sholat subuh ya. Maka sebelum itu mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya. Ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Barakallah. Perkenalan dulu ya. Nggih, Pak Anton. Oh, nggih. Wah, banyak ya ternyata ya. Nggih. Sekalian mawon nggih. Nanti kalau ada yang lupa atau kurang nanti saya tanyakan lagi nggih. Oke. Nah, apa indikasi kalau orang tersebut dengan orang tuanya boleh kurang baik juga meskipun diri orang tersebut dan orang tua tersebut merasa hubungannya mesra dan tidak. Yang kedua, apakah bila ada orang yang punya dosa pada orang tuanya dan orang belum sempat pada orang tuanya, tapi orang tuanya sudah meninggal, itu akan tertutup pintu maaf Allah atas orang tersebut, dan semua jalan hidupnya juga menjadi susah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang saya sampaikan baru saja. Bagaimana apabila seorang istri mengatakan kepada suami, "Sampean milih saya atau milih ibu sampean?" Kemudian suami jawab, "Saya pilih ibu saya." Kemudian si istri minta cerai, kita ceraikan, padahal cerai dibolehkan tapi dibenci Allah. Okay. Apakah itu kita jalankan? Kemudian yang terakhir, kita mengenal yang namanya tobat nasuha atau ibadah yang kelas tinggi lah ya. Yeah. Nah,
kemudian bertobat lagi, lulus lagi. Gimana Allah berapa kali tobat manusia itu dibolehkan? Baik, pertanyaannya Insya Allah berbobot semua nih. Baik, saya jawab yang pertama dulu. Bagaimana ketika kita ini hubungannya dengan orang tua baik, namun ada yang menilai tidak baik. Maka sebelum masuk situ tadi kan sudah disinggung salah satu sebab hidup kita susah, hidup kita penuh masalah ya tadi dengan orang tua kita kurang berbakti. Dan itu saya perhatikan orang-orang di sekitar saya seperti itu. Artinya buktinya seperti itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian, musibah, bala kepada kita itu kalau buat orang mukmin itu antara satu karena memang dosanya tadi atau perbuatan dosa entah kepada orang tua atau orang lain atau dosa yang lainnya. Kalau tidak berbuat dosa berarti ketika Allah menurunkan bala kepada kita, Allah ingin mengangkat derajat kita. Maka lalu bagaimana kita menilai hubungan kita dengan kedua orang tua kita? Ya kita bisa menilai sendiri. Bagaimana ketika kita bertemu, ya kan? Apakah kita diam-diam atau kita saling ngobrol, saling istilahnya canda, pokoknya kita sendiri yang bisa menilai. Yang penting hidup ini jangan apa kata orang. Apakah orang tua kita pernah sedih atau marah karena kita, ya kan? Ketika kita bertemu, maka semua itu bergantung kepada kita sendiri bagaimana bermuamalah kepada kedua orang tua. Bahkan saking mulianya orang tua ini termasuk dari salah satu 3 hal yang bila dipandang saja sudah mendapatkan pahala. Yang pertama memandang Al-Quran, kedua memandang Ka'bah, dan yang ketiga adalah memandang orang tua kita. Kita pandang saja itu sudah mendapatkan pahala ya. Namun jangan dipandangi terus, dikiranya orang tua kita ini sedang ya. Maka sekali lagi harmonisasi ya, kita lebih tahu sendiri bagaimana suatu hubungan itu dikatakan harmonis ya, ada candanya, ada tawanya, ada keterbukaannya, ada akrabnya, saling salam, pokoknya kita itu yang bisa menilai sendiri ya. Yang penting jangan hidup apa kata orang. Nah, itu capek nanti kita. Karena dulu sudah kita bahas ridhon nas ghayatun la tudrok. Ridhonya manusia itu hal yang tidak pernah mungkin bisa kita dapatkan. Waridallah ghayatun la tudrok. Namun mencari ridho Allah itu hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita sudah berbuat baik, orang tua kadangkala karena sudah terlanjur mungkin pernah sakit hati kita kepada kita ya kan? Enggak apa-apa, terus saja kita berbuat baik. Apa orang tua kita berbuat kepada kita, contohnya walaupun kita sudah minta maaf, sudah berbuat baik, mereka sikapnya masih dingin mungkin enggak berubah, maka itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita bersikap, bertutur kata kepada kedua orang tua kita atau kepada siapapun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang nopo? Apabila ada seorang yang punya dosa pada nggih. Nggih. Baik, bagaimana ketika kita berdosa, memiliki dosa kepada sesama anak Adam, itu kan harus meminta maaf dulu kepada orang tersebut. Baik kepada orang tua, baik kepada teman kita, baik kepada tetangga kita, namun mungkin sudah pindah atau sudah entah kemana, kita tidak mampu menemukan keberadaan atau nomor teleponnya. Maka para ulama menegaskan bahwa pintu maaf itu tidak akan pernah tertutup. Lalu bagaimana ketika kita sudah tidak mampu menemui orang tersebut,
maka kita cukup mendoakan, terutama memohonkan ampunan kepada orang tersebut. Maka kita ketika khotib ya kan, ketika berdoa di hari Jumat kan harus ada Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Maka salah satunya itu adalah ketika ada dosa kita dengan sesama anak Adam yang belum sempat kita memohon maaf, maka dengan kita itu memohonkan ampunan tadi, memohonkan ampunan dirinya kepada Allah, bisa jadi itu sebagai jalan kita untuk meminta maaf. Maka tidak ada kata taubat tertutup selama kita ini masih diberi nyawa. Ya kan, seperti apa namanya? Ya pokoknya ada hadis kalau nggak salah, tidak tertutup taubat kecuali karena mati atau karena kiamat. Ya, dosa apapun kepada sesama anak Adam atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bisa ketika orangnya masih ada, cepat-cepat kita meminta maaf akan lebih ringan. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan istri kita ya? Maka istri kita ya memang harus sebelum kita memilih istri itu kan sudah diberi kriteria dulu untuk oleh Rasulullah SAW, mulai dari nasabnya, kecantikannya, kemudian hartanya, dan yang keempat adalah agamanya. Namun fadfar bidatidin ya, maka peganglah agamanya maka engkau akan beruntung. Lalu bagaimana ketika kita dalam posisi istri ini mengatakan memilih siapa ya, memilih antara aku dan ibumu, maka tentu kita pilih dua-duanya Lalu Bapak nggak milih berarti. Nah, tentu kita dalam hal apa dahulu ya, kalau misalnya kita sudah berusaha berbuat baik kepada istri, kemudian masa kita nggak boleh berbuat baik kepada ibu, ya tentu istri ini tidak baik ya, tidak seharusnya istri itu merasa seorang suami kan baktinya kepada ibunya kan selamanya sedangkan istri ketika dia menikah berarti dia harus berbaktinya terutama kepada suaminya. Maka ketika istri itu memang betul-betul mau berbakti kepada suaminya, seharusnya dia akan berbakti pula kepada ibu dari suaminya itu. Maka lebih baik pilih ya susah juga ya. Sulit juga ya. Atau pilih istri ya, pilih ibu contohnya, istrinya minta cerai ya, nikah lagi ya. Tapi insya Allah kalau kita istilahnya pahamkan dari segi agama insya Allah istri pun akan memahaminya Baik, kemudian yang terakhir, bagaimana tentang tentang taubat ya, taubat kemudian mengulangi lagi taubat, setelah taubat kumat lagi, setelah kumat taubat lagi ya kan. Maka tentu yang pertama kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, maha pengampun ya. Seberapapun banyak dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walaupun seperti itu, maka kita jangan terlalu memudah-mudahkan. Allah kan maha pengampun ya, maksiat lagi nggak apa-apa, insya Allah diampuni ya kan. Takutnya kalau misalnya kita sengaja bermaksiat, ternyata ketika itu malaikat Israel datang kepada kita, ya kan, akhirnya malah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka kalau misalnya kita sudah bertaubat maksiat lagi, usahakan maksiatnya itu bukan karena sengaja. Kalaupun kita sudah terlanjur maksiat, harus cepat-cepat untuk bertaubat lagi, taubat yang sesungguhnya ya.
Namun ada yang mengatakan ketika kita sudah bertaubat melakukan lagi, maka dosa yang selanjutnya lebih besar. Namun tentu kembali ke kaidah yang awal tadi, tidak ada dosa atau taubat yang ditutup atau yang tidak diterima kecuali kalau misalnya orang tersebut sudah meninggal. Ya, selama kita masih hidup, insya Allah pintu taubat itu akan terus terbuka. Dan hitungannya Allah tidak seperti hitungan kita, ya kan. Kalau kita orang sudah berbuat salah, besok jangan diulangi, besok ngulangi lagi, sudah kamu tidak akan saya ampuni. Itu kan, itu hitungannya manusia. Namun hitungan Allah tidak bisa seperti itu atau tidak dengan akal. Ya, semoga itu bisa menjawab ya Pak. Intinya kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustadz Satria nanti bisa menambahkan kalau baik, ini sudah pukul 9 ya. Mungkin ada lagi, kalau tidak saya cukupkan ya. Baik, terima kasih atas perhatian, atas pertanyaannya. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit mampu kita amalkan sehingga menjadi bekal kita untuk di akhirat kelak. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.